tarikan nafas kita, kedipan mata kita, detak jantung kita, itu hanya untuk ibadah. Apalagi mengajar. Saya ini sebagai guru apa tukang mulang? Sahabat Tosra, selamat datang bertemu lagi dengan podcast Tosra Juara. Hari ini hadir bersama senior kita, Bapak Baroto. Mohon nanti bisa memperkenalkan diri. Silahkan Pak Baroto. Ya. Sini Pak Baroto ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Baroto. Saya di sini mengajar matematika dan 10 tahun saya ada di SMK Negeri 2 Sragen ini, dan sebelumnya saya ada di Sekolah SMA lain. Oh, di SMA. Di SMA Tangen. SMA Tangen. Gitu. Berarti tidak sejak berdiri posisinya di sini. Tidak. Pindah ke sini SMK 2. Pindah. Bahkan pindahnya di berbagai tempat itu. Kalau dimulai dari saya mulai mengajar pertama kali. Terakhir jatuh hati di SMK 2 Ya, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terakhir jatuh hati di SMK 2. Kalau boleh tahu yang beri nama Baroto ini siapa? Begini ceritanya, sedikit agak panjang ya Pak ya. Ya, walaupun tidak panjang. Jangan panjang banget. Enggak. Dulu itu ketika pada hari Rabu Wage tanggal 20 Juni tahun 1962. Malam hari dengan jerit melengking memecah sepi lahirlah saya. Nah, saat saya lahir itu bapak saya itu tidak ada di rumah posisinya. Kata ibu saya sedang nonton wayang. Nah, terus oleh ibu saya dipanggil lewat kerabatnya pakai mic itu, bapak saya pulang. Nah, karena pada saat itu bapak saya itu menonton wayang dalam cuplikan lakon Baroto Yudo. Maka terinspirasi oleh itu beliau memberi nama saya Baroto. Tapi saya mengartikan tidak seperti itu. Itu kan hanya sebuah tanda bagi bapak saya. Nah, warisan nama yang diberikan bapak saya ini saya artikan berbeda. Kalau Baroto Yudo itu kan berarti perang Baroto Yudo. Perang Yudo itu kan perang. Nah, kalau Yudo itu kalau tidak pakai Yudo berarti saya tidak perang. Kalau Baroto Yudo itu perang saudara, tidak perang berarti saya saudara. Artinya saya diamanati untuk punya banyak saudara. Itu dalam pikiran saya. Tetapi dengan nama Baroto ini tetap Pak Baroto ini tetap menang dalam berperang. Nyatanya sudah sampai saat ini berperang terus. Berperang dengan ilmu yang ada. Jadi tetap luar biasa ini Pak Baroto itu, meskipun bukan Baroto Yudo tetapi tetap jago berperang. Jagonya berperang. Ya, hampir pamuk. 20 Juni 1962. 62. Artinya sebentar lagi ulang tahun ini. Ya, tinggal 3 bulan lagi, 3-4 bulan lagi. Tinggal 3 bulan lagi ulang tahun. Dengan ulang tahun itu artinya Pak Baroto ini kan nanti bulan Juni. Ya. Itu kan sudah 60 tahun. Ya. Dengan pengalaman mengajar pindah-pindah sekolah. Masa kerjanya berapa tahun Pak Baroto? Wah, kalau masa kerja saya negeri itu hanya sekitar 25 atau 22 tahun. Tapi saya mengajar itu sejak tahun 85. 85 itu sebelumnya guru GTT? Iya, guru GTT di Tawangmangu 2 tahun, terus di Masaran, di SMA Muhammadiyah Masaran, di SMA Muhammadiyah 1 Sragen, di SMA Cokro Aminoto, bahkan di Pondok Darul Ihsan gitu di situ itu. Dengan banyak pengalaman sejak tahun 85 sampai nanti mau purna di Juni 20 Juni 2022. Pak Baroto, kira-kira dari sepanjang pengalaman mengajar itu di SMK 2 saja itu sudah 10 tahun. Ada nggak yang sekiranya bisa disampaikan untuk generasi-generasi muda ini yang sekarang baru mulai jadi guru, mulai mengajar, mungkin baru 1 tahun, 2 tahun,
5 tahun, belum ada 10 tahun lah. Iya, Ini iya. seperti apa kira-kira trik agar nanti anak-anak muda ini bisa jadi luar biasa dalam berperang melawan kebodohan ini yang begini Pak, banyak itu ya. Sebenarnya setiap saya di sekolahan berbeda, itu punya karakter berbeda sekolah itu. Jadi cara mengajarnya mesti juga berbeda. Itu yang pertama. Terus yang kedua, tanamkan dulu di dalam diri ini, saya ini sebagai guru apa tukang mulang. Itu dulu. Bedanya dulu. apa tuh? Nah, guru sama tukang mulang itu? Kalau tukang mulang, tukang itu melakukan satu pekerjaan selesai, pulang dibayar, selesai, tidak bertanggung jawab untuk seterusnya. Kalau guru? Kalau guru tidak sekedar mentransfer ilmu mengajar, tetapi juga bertanggung jawab atas karakternya, atas kehidupan masa depannya. Artinya anak-anak yang kita ajak belajar bersama, itu kita punya tanggung jawab moral. Kan? Ya. Nah, tapi kalau tukang itu saya menggarisbawahi beda lagi Pak. Kalau tukang itu tidak dimandori nggak kerja itu. antara lain itu kelemahannya di situ itu. Maka posisikan dulu sebagai guru apa tukang mulang. Kalau sebagai guru seperti itu. Terus yang kedua, mindset. Selama ini kalau sebagai guru itu dia menganggap sebuah pekerjaan, maka mindsetnya ya gaji, mindsetnya ya hasil dalam bentuk profit, cukup, hanya itu. Nah, tetapi kalau mendasarkan bahwa jadi guru itu adalah sebuah pengabdian, panggilan jiwa, pengabdian, dan yang lebih utama lagi ibadah. Ini akan sangat beda, pengaruhnya sangat beda. Jadi begini, Allah tuh menyukai orang yang lelah dalam 3 hal. Tapi akan saya sebut satu. Lelah yang disukai Allah tuh salah satunya adalah ketika seseorang itu bekerja untuk kehidupan anak istrinya, untuk kehidupan keluarganya. Nah, ketika dia lelah, itu Allah menyukai kelelahannya. Jadi di balik lelah itu ada yang menunggu. Ada ibadahnya. Ada surga di sana. Itu. Ini. Jadi dasarnya bagaimana seseorang itu untuk semangat bisa melakukan satu pekerjaan itu adalah ibadah. Kalau yang lain mempunyai dasar yang lain, tentu tidak akan punya semangat. Keluhan yang akan muncul. Sahabat Usra, Pak Baroto ini luar biasa. Tidak hanya menjadi tukang mengajar, tetapi beliau itu adalah benar-benar guru. Sudah sejak tahun 1985 dengan gelar sarjana muda saat itu. Sekarang sudah masternya MPD, tetapi sudah mau pensiun. Tapi luar biasa. Tetap semangat Pak Baroto. Insya Allah. Anak-anak muda, guru-guru muda ini perlu contoh seperti Pak Baroto ini. Kemudian untuk anak-anak yang muda ini, yang Pak Baroto sampaikan, kita jadi guru, mendidik, ibadah, panggilan jiwa. Ini kan sesuatu yang luar biasa, sesuatu yang beda. Banyak orang sekarang yang menjadi guru itu hanya bekerja, hanya mencari penghasilan, tidak ada unsur ibadahnya. Ada unsur ibadahnya, tidak ada panggilan jiwanya. Daripada tidak bekerja, saya jadi guru aja. Ini kira-kira ada sedikitlah teman-teman yang seperti itu. Bagaimana kita mengajak untuk biar berubahlah hatinya, karena hati manusia kan kalau kita ajak ke arah kebaikan kan bisa lebih baik lagi. Gini Pak, saya analogikan ketika saya berhenti merokok Pak. 26 tahun yang lalu, sebelum 26 tahun yang lalu, terus dikurangi 14, kira-kira 20 tahun saya itu jadi perokok berat. Dan saya berhenti merokok itu bukan karena dokter melarang, bukan karena saya tidak bisa beli rokok, bukan istri saya melarang. Tetapi
ketika istri saya melarang, ketika tidak ada istri ya Merokok saya merokok lagi. Ketika dokter melarang saya, ketika saya sudah tidak sakit, merokok lagi. Ketika saya tidak punya uang, tidak merokok. Ketika punya uang, merokok lagi. Lantas apa yang menjadikan saya berhenti merokok? Itu begini. Saya tanya pada seorang dokter, dokter, saya boleh dikatakan kelebihan merokok itu kalau sehari berapa? Dokter itu jawabannya sederhana, tapi itu yang menghentikan saya merokok. Begini Pak, saya menjawab sebagai dokter dan seorang kiai, karena saya dokter dan kiai. Nah, pada waktu itu, merokok itu jangankan 10 batang, seberapapun Anda merokok, itu mencemari darah Anda, sehingga siapapun yang merokok itu menganiaya diri. Kata yang terakhir ini, kata kuncinya, menganiaya diri. Kalau menganiaya diri ini kan sesuatu yang dilarang oleh Allah. Sebelum MUI mengharamkan, sebelum Muhammadiyah mengharamkan, sebelum organisasi yang lain mengharamkan, saya mengartikan kata menganiaya diri ini. Berarti merokok itu dilarang oleh agama. Maka ketika dilarang oleh Allah, apapun, seberat apapun, saya mesti harus berhenti. Nah, sama dengan ini tadi. Ada satu ayat yang mengatakan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah menciptakan jin dan manusia itu jin dan manusia kecuali hanya untuk ibadah. Nah, berarti kalau begitu saya mengajar itu harus atas dasar ibadah. Apapun yang kita lakukan harus dasar ibadah. Tarikan nafas kita, kedipan mata kita, detak jantung kita itu hanya untuk ibadah. Apalagi mengajar. Begitu loh maksud saya. Inilah teman-teman semuanya, teman-teman guru, teman-teman pengajar, teman-teman calon guru, apapun yang kita lakukan harus bernafaskan ibadah. Bersama saya, CEO SMK 2 Sragen, kita hadirkan yang luar biasa. Ini sudah 37 tahun mengajar di berbagai tempat, di berbagai sekolah, yang terakhir ada di SMK 2 Sragen. Hari ini kurang beberapa bulan kurang beberapa bulan Pak Baroto ini sudah akan memasuki masa pensiun, tetapi beliau masih semangat mengajar karena semua yang dilakukan beliau adalah sebagai ibadah. Pak Baroto, sebelum nanti pensiun dari SMK 2, pesan-pesan untuk teman-teman guru yang muda-muda di SMK 2. Saya juga masih muda. Saya juga masih muda. Ada pesan-pesan untuk kita semuanya, bagaimana nanti agar kita semakin baik dalam membimbing siswa-siswa yang ke depan ibadah kita itu tetap menjadi bagian dari hidupnya anak-anak, hidupnya siswa kita yang akan memasuki ke dunia kerja, yang akan beribadah di masyarakat. Belum tentu menjadi guru, tetapi bisa jadi menjadi pejabat-pejabat yang di atas kita, kan kita guru, saya CEO, Pak Baroto guru, tetapi mungkin alumni-alumni kita itu akan menjadi pejabat-pejabat yang luar biasa di sana. Mungkin ada pesan-pesan untuk teman-teman dan alumni-alumni kita. Mungkin begini Pak, dulu Rasulullah pernah berpesan bahwa ajarilah anakmu untuk memanah. Itu saya menerjemahkannya begini, bahwa setiap orang ingin melakukan sesuatu itu harus punya target, harus punya sasaran, dan sasaran yang akan ditarget itu akan tercapai dengan fokus. Tanpa fokus pasti sasarannya tidak akan pernah kena. Demikian juga ketika kita menjadi guru, target kita terhadap anak kita, terhadap masa depan anak kita itu apa? Nah, kalau itu sudah benar-benar kita bakukan, nah sasaran itulah tujuan kita. Ketika kita fokus ke sana, insya Allah akan tercapai. Itu. Kita fokus dampingi anak-anak untuk menjadi luar biasa. Kita fokus dalam bekerja sebagai ibadah. Artinya fokus kita harus yang ke arah lebih baik. Luar biasa, Pak Baroto memasuki masa pensiun sesudah menjadi guru 37 tahun itu bukan
masa yang pendek, tetapi masa yang luar biasa panjangnya, sehingga memunculkan generasi-generasi kita yang sudah bisa menapaki, yang sudah menjadi pemimpin-pemimpin, dan ke depan alumni terakhir SMK Negeri 2 Sragen ini di Indonesia Emas 2045 akan menjadi generasi emasnya Indonesia yang mungkin akan mengenal, oh saya dulu itu diajar Pak Baroto seperti ini, saya belajar dengan Pak Baroto seperti ini. Teman-teman yang sekarang ada di sini akan mengenang bahwa kita bekerja itu adalah sebuah ibadah yang harus kita lakukan dengan ikhlas, yang harus kita lakukan dengan fokus untuk mencapai target sesuatu. Sebelum nanti Pak Baroto pensiun, harapan SMK 2 ke depan 1, 2, 3 tahun yang akan datang, mungkin 100 tahun yang akan datang, apa yang diharapkan Pak Baroto untuk membesarkan SMK 2 ini? Begini Pak, bahwa SMK Negeri 2 ini juga tidak tiba-tiba sehebat ini, sebesar ini, tapi merangkak dari bawah. Dulu ketika awal-awal juga muridnya tidak sebanyak ini, dulu juga belum ada yang namanya ketarunaan dan sebagainya. Nah sekarang sudah menjadi sehebat ini, dan menjadi pilihan masyarakat sekarang. Tetapi kalau kita puas dengan kehebatan yang kita capai, kita tidak akan pernah maju. Maka jangan pernah puas dengan apa yang kita capai, maka akan terus maju. Itu harapan saya, jangan puas dengan apa yang kita capai, pasti akan maju. Jangan puas dengan apa yang kita capai hari ini. Artinya ke depan kita harus lebih baik lagi, lebih hebat lagi, lebih besar lagi, dan yang pasti tetap harus juara. Itu dari Pak Baroto yang bisa kita sampaikan hari ini. Banyak pesan beliau dalam persiapan pensiun, ilmu yang kita dapatkan dari Pak Baroto ke depan akan kita besarkan lagi. Kita tetap jangan puas pada saat sampai berhasil di seperti ini. Terima kasih Pak Baroto, ilmunya sudah kita rekam di sini. Ini akan jadi sesuatu yang dilihat dari teman-teman, dilihat dari anak didik kita, dari siswa kita, bahwa Pak Baroto ini punya sesuatu yang luar biasa untuk membesarkan SMK Negeri 2 Sragen. Terima kasih, sampai ketemu lain waktu. Mudah-mudahan sukses dan selamat menjalani pensiun. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.